Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana fi hadzal laili ikraman lam yarahu dahru minan duhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kulli sabarin syakur. Jamaah salat maghrib yang sebentar lagi kita ikuti dengan salat isya, sebagaimana telah berlaku di masjid kita bahwa pada malam-malam tertentu ada pengajian, bahkan demikian pula waktu subuh. Hanya saja waktu sekarang tidak sepenuhnya dapat diberlakukan, baik karena guru-guru kita belum yakin 100% tentang bisa berkumpul dengan jumlah yang banyak, dan yang kedua juga kita sendiri dari masjid ini tidak memfokuskan sesuatu bisa ditunda. Artinya ditunda karena dengan masalah COVID-19 ini. Nah, kalau di dalam istilah ilmu usul disebutkan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, mengutamakan hal-hal yang berbahaya, mafasid, daripada memperoleh suatu kemaslahatan, kebaikan. Belajar adalah bahagian daripada menambah ilmu, adalah sebuah kebaikan. Demikian pula pahalanya sangat besar. Tetapi ketika dihadang oleh satu kendala bahwa tidak boleh berkumpul, dan tentu saja untuk pasti ada musibah memang belum sepenuhnya diyakini. Maka karenanya dalam bidang ini, dalam agama dianjurkan, yaitu mengambil yang ihtiyat. Yang ihtiyat dapatnya ja'alul mutawahim muhaqqaqa, yaitu menjadikan sesuatu yang ragu, mutawahim yang diwaham-waham, yang diduga-duga, muhaqqaqa, jadi menghindari yang diduga-duga itu supaya lebih pasti. Sebagaimana jawaban daripada Abu Dzar, Abu Dzar ketika ditanya bagaimana Umar bin Khattab ketika ditanya kenapa masalah wabah ini harus dihindari, maka beliau menjawab bahwa inilah kita diutamakan kemaslahatan, tidak hanya melihat dari segi kebaikan. Jadi sehingga diprotes apakah tidak kita lari dari takdir Tuhan, maka tentu sudah sama maklum dijawab oleh Nabi, ya ahrabu min qadrillah ila qadrillah, yaitu kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Artinya menyelamat dari musibah itu takdir Allah juga. Kalaupun bagaimana diselamatkan, kalau Allah menghendaki tetap terjadi. Jadi semuanya dalam dunia ini takdir Allah, yang takdir itu tidak lepas daripada ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, tentu saja kita sudah maklum kondisi dari sekarang jauh berbeda pada awal-awalnya. Sekarang barangkali sudah terlibat, sudah terjangkau dengan semua lapisan masyarakat, baik pejabat, para ulama, petugas kesehatan, masyarakat, bahkan ada yang kadang-kadang tidak ada indikasi apa-apa, akhirnya juga sudah musibah. Jadi karenanya kita juga berprinsip menghindari itu, maka kita ikuti saja apa yang lebih bagus, lebih maslahat. Namun demikian, karena masyarakat jamaah sudah ingin dimulai,
maka kita coba memulai, meskipun sifatnya masih sederhana. Meskipun dalam program ke depan hasil musyawarah yaitu ada kegiatan-kegiatan dengan penambahan tenaga-tenaga baru di samping tenaga lama. Tenaga lama juga masih digunakan, apalagi orang itu adalah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jamaah yang berbahagia, kegiatan-kegiatan di masjid walaupun dalam bidang pengajian masih dibatasi, tetapi barangkali ini peluang juga mengambil kesempatan untuk memperbaiki, merehab masjid ini. Karena sudah lama kita tidak fokus hanya terus membangun, tetapi bagaimana yang sudah dibangun itu supaya lebih aman. Maka tentu saja ke depan ada dalam upaya perbaikan-perbaikan, termasuk menjaga aset-aset yang ada. Aset-aset yang ada, alhamdulillah aset ini terus bertambah. Ini baru-baru ini sudah ada beberapa kegiatan, di antaranya adalah sumbangan CCTV. CCTV ini diperluas. Karena ini sudah ada rapat lebih-lebih dengan ada pencuri, walaupun ada indikasi orang gila dan sebagainya yang sudah mulai membongkar tabungan-tabungan amal, dan ini sudah diserahkan kepada polisi. Jadi ini adalah bidangnya, dan sehingga jamaah akan lebih aman ke depan. Demikian pula CCTV ini tidak hanya di dalam tapi di luar. Yang dulunya ada terbatas dalam 16 mata, mata namanya 16 bidang. Jadi sekarang sampai 32 bidang. Jadi semua, bahkan dari luar. Kemarin ada orang yang mencuri di luar, bisa dilihat melalui CCTV kita, kemana dibawa lari dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini semuanya adalah bantuan daripada masyarakat. Dan tambah lagi ini barangkali karena mengisi kekosongan aja atau mengisi sekedar, yaitu mengenai sumur bor. Sumur bor juga kita sudah ada. Ini ada sumbangan sumur bor. Yang kedua-duanya kami belum tahu siapa yang menyumbang. Baik CCTV, kecuali CCTV ada berapa yang perlu ditambah. Demikian pula sumur bor. Sumur bornya sudah bisa pakai, tapi sekarang sedang diperiksa pada pam kekuatan airnya dan sebagainya, sehingga benar-benar aman yang digunakan. Kalaupun tidak aman sedikit, berarti manfaatnya lebih banyak. Yaitu dengan digunakan kepada bidang-bidang lain. Kalau berwudu barangkali tidak ada masalah dan sebagainya. Bahkan yang lebih penting, ini akan di launching juga seperti pustaka. Ini kami sengaja mengumumkan, pustaka juga sudah mulai diperbaiki, ditetapkan tempatnya, yang sehingga ke depan jamaah bisa membaca di pustaka. Dan diharapkan karena ketika pustaka akan di launching ke depan, dan yang launching juga bisa dari Bank Indonesia, jadi beliau dari bank juga telah banyak membantu sarana dan juga buku-buku, tapi diharapkan kepada jamaah supaya bisa menyumbang buku-buku yang penting. Kenapa buku penting ini harus penting disumbang? Supaya bisa dibaca, apalagi kita tidak membaca lagi, ditambah orang yang membaca juga sudah tidak ada, maka diwakafkan saja ke masjid, bisa dimanfaatkan. Dan buku-buku itu juga akan diperbaiki, diganti ketika ada waktunya. Ini juga sudah akan didedikasikan.
Kemudian BMT, Badan Baitul Mal wa Tamwil. Badan Baitul Mal wa Tamwil adalah berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini sudah dimulai, hanya saja ketika ada pengurus yang berhalangan, maka kita menunggu dari pengurus ini yang mempersiapkan diri untuk memperoleh mempertahankan disertasi. Mungkin beliau tidak bisa mengambil waktu untuk menggunakan bidang ini. Dan yang lebih penting, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kami dari pengurus masjid selalu berusaha apa yang dilakukan ini adalah benar-benar mengharapkan reda Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian kami selalu menjaga amanah. Amanah di jamaah, misalnya masalah keuangan. Jadi keuangan itu selalu digunakan tepat sasaran. Ya, tepat sasaran. Bahkan kalau ada dana jamaah yang tidak jelas, kami juga tidak menggunakan. Menunggu kejelasan supaya tidak ada suatu kesan uang di masjid digunakan menurut kehendak pengurus. Ini semuanya adalah berdasarkan musyawarah. Maka karenanya kemarin kami umumkan ada beberapa dana yang dulunya diterima ketika ada keributan di masjid. Jamaah berpartisipasi membantu dana-dana untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Ternyata meskipun sudah dipakai sebahagian oleh pengurus dulu, ya, tapi masih ada sisa. Yang sisanya juga sudah diserahkan kembali supaya tidak ada kesan menggunakan dana tidak pada tempatnya. Karena ada masyarakat mengharapkan kalau tidak digunakan dana untuk perjuangan itu, maka dana itu dikembalikan saja. Karena ada yang saran demikian, maka kita sarahkan saja kepada yang bertanggung jawab, termasuk Pak Kesi di sini, supaya tidak ada satu masalah pun yang sisa di masjid ini yang tidak diselesaikan. Jamaah yang berbahagia, memang dalam kondisi COVID ini juga masjid telah berupaya mengembangkan bidang IT, ya, yang sehingga pada hari ini kita juga sudah melihat ini penceramah-penceramah di sini bisa dilihat melalui YouTube, Instagram, dan bisa informasi yang penting di masjid bisa diketahui oleh siapa saja. Dan yang satu sisi tidak ada yang tertutup lagi, semuanya terbuka. Kalau ada orang yang merasa ada penyimpangan bisa dilihat semua oleh masyarakat yang membutuhkannya. Jamaah yang berbahagia, ini pengantar kami rasa penting karena ini adalah judul pada hari ini berkenaan dengan dengan fik dari segi kemaslahatan, dari segi keistimewaan syariat Islam. Maka sedikit kami sampaikan bahwa judul nanti akan berlaku tetap meskipun yang menyampaikan ada beberapa orang, yaitu berkenaan keistimewaan hukum Islam ini. Dan kami juga sudah memperoleh kitab, dan kitab ini menjadi pegangan yang khusus membahas Maqasidus Syar'iyyah Al-Islamiyah yang dikarang oleh Imam Muhammad Al-Tahir Ibnu Ashur, ya, dari bukan dari Darussalam ini, jadi dari negeri Arab, ya, yang khusus yang dipelajari di perguruan tinggi seperti Mesir. Ini kami pinjam dari Bapak Ustadz Amri Fatmi, karena beliau adalah
juga lulusan S3 di Mesir. Ini hal-hal yang penting dan ini kami minta dan ternyata sudah diberikan, maka ini akan kita pegang nantinya di dalam pengajian bidang ini. Jamaah yang berbahagia, yang penting kami sampaikan dalam kesempatan ini, kenapa kita mempelajari maqasidus syar'iyah. Nah, ini sedikit supaya ada tanda tanya nanti, tanya jawab, jadi supaya bisa kita kembangkan. Nah, jadi di dalam kitab ini disebut, setelah diuraikan panjang lebar dengan pengertian maqasidus syariah dan pentingnya maqasidus syariah, maka wa ba'du hadza fal faqihu muhtajun ila ma'rifati maqasidis syariah fi qabulil asari minas sunnah wa fi i'tibari bi aqwali sahabah wa salaf minal fuqaha wa fi tasarrufil istidlal. Artinya setelah diuraikan, maka para ulama fiqh sangat membutuhkan untuk memahami tujuan syariat ini. Ya, jadi kita hanya tidak belajar syariat ini hukum halal haram, tetapi hikmah tujuan dari penetapan hukum halal dan haram itu kenapa? Nah, maka disebutlah dengan maqasidnya, ya, maqasid daripada maqasidus syariah ini. Ya, jadi disebutkan di sini ini sangat penting diketahui. Karena apa? Maqasidus syariah adalah fi qabulil asar, pada asar minas sunnah, karena hasilnya diperoleh daripada jejak-jejak sunnah, perkataan sahabat, wasalafi minal fuqaha, dan ulama-ulama awal, salafus saleh disebut. Nah, maka kalau ada orang menyatakan salafi, itu sebenarnya tidak ada masalah. Kita semua ini salafi. Apa arti salafi? Yaitu salafus saleh, orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah, sunnah sahabat, dan tabi'in. Nah, jadi dengan demikian, dalam kaitan dengan ini, kita dengan memahami tujuan syariat ini, maka semakin yakin di mana sumber sebuah pendapat, ya, sumbernya pendapat dan hadis apa dan sebagainya. Nah, kemudian walaisa kullu mukallafin bihajatin ila ma'rifati maqasidis syariah. Hanya saja tidak semua manusia, masyarakat itu bihajatin, membutuhkan, diperlukan untuk memahami maqasidus syariah. Nah, misalnya kita jamaah ini, apakah kita tahu maqasidus syariah? Tidak perlu. Lianna ma'rifata maqasidus syariah nau'un dakikun min adwa'il ilmi. Karena mengenal tujuan syariat itu adalah bahagian dakik. Dakik itu adalah halus min adwa'il ilmi. Jadi ilmu yang paling mendalam. Nah, jadi yang paling halus. Dakik itu tepung, ya, jadi asalnya tepung. Jadi ilmu yang paling mendalam. Fahaqul 'ammi ayatalaqqa syari'ata biduni ma'rifatil maqasid. Maka kalau masyarakat umum tidak perlu harus menguasai tujuan syariat. Ya, karena apa? Li'annahu la yuhsanu dibtahu wala tansilahu. Karena tidak elok, ya, tidak elok untuk menguasainya itu karena ada kesulitan di lapangan. Nah, jadi dengan demikian hanya saja ini dimaksudkan yatawassa'u linnasi fi ta'rifil maqasidi biqadri haddihim minal ulumi syar'iyyah. Hanya saja perlu diketahui dalam membuka wawasan bahwa syariat Islam ini indah sekali. Nah, dan di Mesir Raya sudah kami jelaskan, ini sudah sampai seluruhnya, sudah 6 daripada maqasidus syar'iyah. Nah, jadi untuk diketahui bahwa ada 6
maqasidus syar'iyah, dan sasarannya sudah kami kumpulan tadi malam tentang sasaran daripada maqasidus syar'iyah, yaitu dengan judul Ihtiyajul faqih ila ma'rifatil maqasidis syar'iyah, kebutuhan para ulama fiqh untuk memahami maqasidis syar'iyah. Bidang apa dan bidang kenapa? Nah, inilah diuraikan. Dan mudah-mudahan nanti kita akan menguraikan lebih lanjut yang berhubungan dengan ini. Inti daripada mula belajar maqasidus syar'iyah ini bahagian daripada fiqh, karena fiqh ini atau disebut dengan syariat, sering kita syariat itu memahami halal dan haram. Tetapi cabang-cabang ilmu fiqh itu banyak sekali, banyak sekali. Dan kitab fiqh juga tidak satu bidang. Ya, bahkan sekarang ada para ulama yang membahas tentang fiqh ini, yaitu fiqhul nasri wa tamkin. Ya, jadi fiqh yang membahas kepada tentang hal-hal kemajuan Islam, nasri, keagungan, kejayaan Islam, pertolongan pada Islam dan kejayaannya. Jadi ini ada fiqh bagaimana umat Islam itu memperoleh pertolongan Allah dan memperoleh kejayaan. Ini juga ada dibahas di dalam kitab fiqh. Dan ini dimaksudkan adalah dalam rangka melahirkan keyakinan dan kepastian. Ya, jadi karena kalau kita tidak memahami, bisa saja ragu, ragu dalam sebuah masalah. Maka satu di antaranya kita bahaskan saja satu pada malam hari ini, yaitu an-nahul awal fahmu aqwaliha. Yang pertama adalah sasarannya adalah memahami bahasa-bahasa syariat. Jadi kita harus memahami bahasa-bahasa syariat. Jadi bahasa syariat ada ungkapan dalam syariat itu apa. Jadi misalnya yang sering kita sekarang ini yang belum konkret dalam pandangan orang tentang apa itu sunnah. Jadi kita harus memahami apa pengertian daripada sunnah. Yang kedua, apa makna daripada bid'ah. Jadi apa maksud daripada bid'ah? Ini adalah istifadatu madlulati tilkal aqwali bihasbi isti'malil lughawi. Bagaimana menurut bahasa? Menurut bahasa Arab dalam bidang ini. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, maka bagi orang yang ingin menguasai hakikat syariat Islam, maka harus memahami dulu istilah-istilah yang digunakan dalam syariat Islam. Jadi dengan demikian tidak ada ragu lagi. Tidak ada kita menuduh seseorang yang kita sendiri tidak tahu. Tidak tahu apa itu. Akhirnya orang banyak menyebutkan, kita sebutkan. Ini ada kawan saya dari Dayah bertanya, Pak Ustadz ini sekarang banyak sudah berubah. Ya memang jelaslah sudah banyak berubah. Umur pun sudah tua dan sebagainya. Ini kenapa di masjid Pak Ustadz ini ada paham-paham yang sesat? Ini menarik sekali pertanyaan. Terima kasih kawan, dan Andalah telah memberitahukan kami. Karena sesat itu berbahaya sekali. Maka yang penting Bapak beri contoh apa yang dilakukan oleh masjid kami yang sehingga menyebabkan sesat. Jadi akhirnya ragu-ragu menjelaskan. Berarti Bapak terpengaruh dengan bahasa orang.
bahasa orang menyatakan sesat. Bahkan kalau orang lain juga berpendapat sesat karena di masjid ini sangat komit dengan jamaah. Itu memang jamaah itu praktek Rasulullah. Di masjid ini orangnya banyak berjenggot. Ya, Pak Ustadz dulu tidak jenggot, tapi ini udah ada jenggot walaupun pendek. Jadi itu juga adalah apa yang telah diperlihatkan oleh Rasulullah. Apa saja yang ditanya, saya jawab semua. Jadi dengan demikian, apakah yang sesat itu yang pernah dipraktek oleh Nabi? Ini maka terhentilah. Saya rasa orang itu karena hanya mendengar saja. Itulah yang saya katakan tadi. Salah satu maqasidus syariah, fahamu aqwaliha, memahami dulu istilahnya. Nah, jadi setelah memahami istilah, setelah memahami, maka tahulah apa orang itu sudah melakukan yang salah atau tidak. Ya, kami juga sudah pernah mengajak rekan-rekan dari para ulama supaya bisa meluruskan. Bahkan saya menyarankan kepada Majelis Ulama Provinsi supaya membuat sebuah buku pegangan, kitab pegangan. Ya, kitab pegangan untuk masyarakat, untuk mengamalkannya, untuk tidak mengamalkannya. Apa yang boleh diamalkan, apa yang tidak boleh diamalkan. Misalnya masalah aliran sesat, itu mana saja yang sesat, supaya tidak ada lagi di Aceh mengeluhkan amal yang sesat. Dan kalau ada, maka dia harus diberi hukuman dan sebagainya. Jadi sehingga tidak akan terjadi keributan di antara sesama. Itu satu. Jadi dengan demikian bahwa pada hakikatnya maqasidus syariah itu, tujuan syariat Islam itu perlu diketahui apa saja yang menjadi tujuan syariat ini untuk melahirkan kebulatan pikiran kita dalam memahami satu masalah. Pertama, tidak meraba-raba, dan yang kedua, tidak ragu. Nah, jadi tidak ragu. Nah, jadi nanti waktu kita masuk pada judul-judulnya, tentu akan kita pahami betapa indahnya syariat Islam ini. Dilihat dari segi tujuan Allah melahirkan syariat ini. Jadi kami rasa supaya kembang, mungkin kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Nah, ini sebenarnya malam ini kami minta supaya Pak Ustadz ini hadir. Ternyata jawabannya hampir banyak orang menyatakan ini sedang COVID, sebaiknya dihindari dulu. Nah, jadi baiklah, karena kita sudah mulai, maka kita mencoba mengisinya. Ya. Kalau belum ada kira-kira yang bertanya? Ini Pak Kesehatan ada? Nah, pertanyaan atau dilanjutkan satu lagi dulu? Baiklah, yang kedua, sasaran yang kedua maqasidus syariah adalah al-bahsu amma yu'aridul adillatal lati la lil mustahidi walatistakmala ya'mala nadrihi fi istibadi madrulatiha liyastaikina anna tilkal adillata salimatun mimma yabtulu dalilatuha wa yuqdi 'alaiha bi ilgha'i wa tanqih. Yang kedua adalah membahas sesuatu yang bertentangan dengan dalil-dalil. Ya, bertentangan dengan dalil artinya membahas sesuatu yang sesuai itu yu'aridul adillah, dalilnya bertentangan. Dalil bertentangan artinya begini, ada satu masalah banyak dalilnya, antara satu dalil dengan dalil yang lain adalah bertentangan. Kalau satu dalil dengan dalil yang bertentangan, itu yang mana diamalkan? Jadi ini dikaji oleh maqasidus syariah. Jadi dengan memahami dalil-dalil yang bertentangan, maka tinggal mengambil yang mana. Kenapa diambil yang ini, tidak yang itu, dan sebagainya.
Dan bagaimana kalau hal itu sangat paradok? Ya, misalnya kalau hadis, misalnya contoh tentang ziarah kubur. Rasulullah menyatakan ini nahaitu anziratil kubri pada ruha. Saya melarang kamu menziarahi kubur. Nah, jadi kita dilarang menziarahi kubur. Nah, kemudian pada ruha, jadi Nabi menyuruhkan ziarah kubur. Jadi hadis Nabi ada yang melarang dan ada juga yang memerintah boleh atau menurut boleh fadaruha, ziarahlah kepada kubur. Nah, jadi ketika dua ini bagaimana? Maka hadis Rasulullah mana kaidah usul menyatakan, bagaimana menyatakan, yaitu al-amru ba'dan nahyi tufidul ibahah. Nah, jadi ada ratu rumus dalam ilmu usul, kalau sebuah perintah, yang perintah dulu hal itu dulunya dilarang, sekarang sudah diperintah, maka faedah perintah itu bukan wajib tetapi mubah. Mubah. Contoh lain yang mudah yaitu apabila idza nudiya li salatin yaumilnya fas'au ila dzikri fadarul binya. Jadi kalau kita dipanggil ke Jumat harus hadir, tinggalkan jual beli. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru. Apabila selesai salat berangkatlah. Apakah berangkat ini kita tidak boleh ada di masjid lagi? Tidak, ini adalah perintah yang dulu dilarang, menandakan boleh. Artinya sudah boleh keluar dari masjid yang dulunya kita dipanggil ke masjid. Pertentangan dalil ini banyak sekali. Banyak sekali. Kita dulu sudah belajar tentang kunut. Tentang kunut di sini tidak 3 malam kita bahas berturut-turut. Akhirnya dijumpailah kesimpulan berdasarkan nas bahwa fi'luhu wa tarkuhu sunnah. Melakukan kunut adalah sunnah, tidak melakukan juga sunnah. Dan ini sudah terjadi di negara Arab, ada yang melakukan, bahkan sekarang Makkah dan Madinah tidak melakukannya. Jamaah yang berbahagia, ini satu di antaranya kelebihan daripada maqasidus syariah ini adalah mengkaji dalam hal-hal yang bertentangan dalil. Dengan demikian tidak ada lagi keributan di antara seseorang yang melakukan berdasarkan nas ini, sedangkan yang lain melakukan berdasarkan dan nas lain lagi. Seperti yang kita kaifiyat salat, ada orang yang tangannya bergerak-gerak terus, ada yang tidak. Jadi kami sudah membaca itu. Jadi akhirnya kedua-duanya adalah berdasarkan hadis, bukan diada-adakan. Maka ada orang yang menganggap itu apa digerak-gerakkan. Memang ada hadis, hanya ada hadis itu orang lain menerjemahkan lain lagi dengan hadis yang lain lagi. Kami rasa hanya demikian ini, karena ada waktu 10 menit lagi silakan. Karena ke depan kami mengharapkan, karena judul kami ini adalah menjawab masalah-masalah. Tujuan menjawab masalah bukan kami menguasai, tetapi menjawab masalah ini adalah supaya masalah yang kita pelajari itu, adalah bisa diketahui oleh banyak orang. Dengan setelah banyak diketahui oleh banyak orang, kita bisa memilih. Tidak lagi menganggap lemah, apalagi berpendapat orang lain itu tidak benar dan sebagainya. Benar dan tidak benar adalah berdasar dalil. Dalil yang dikemukakan. Kalau dalam hukum itu adalah ilat hukum. Artinya ilat hukum, al-illah jalibah lil hukumi. Ilatlah yang menarik hukum. Jadi bagaimana ilat itu? Apakah menunjukkan kepada boleh atau tidak? Maka ilatlah. Ada ilat, ada hukum. Tidak ada ilat, tidak ada hukum. Artinya ada alasan hukum, silakan. Tidak ada alasan hukum, hentikan. Nah, ini intinya.
Jamaah yang berbahagia, maaf hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada pertanyaan, dipersilakan. Memang karena bidang ini ya, bukan bidang praktek, itu bidang ulama, bidang kajian hukum ya. Mungkin atau bisa saja ditanya yang berhubungan dengan ini. Ada kira-kira? Pertanyaan bagiannya Hana. Jadi mudah-mudahan semuanya kita udah tahu. Jadi tidak ada yang perlu ditanya. Dan kami yakin juga jamaah kita ini sudah banyak ilmu ya dengan membaca, apalagi sekarang. Nyampaikan ilun punya pertanyaan hanamik lebih mangat lu dengar. Enggak boleh apa artinya? Enggak boleh cadar. Mulut, jadi mulut aja, bukan cadar ya, mulut ya. Hukum cadar. Ini kan sudah jelas ya. Ya. Inilah tadi yang disebut. Ini cocok sekali dengan pertanyaan ini. Al-basu amma yu'aridul adillah, yaitu membahas sesuatu yang bertentangan dalil. Tentang cadar ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah wajib cadar dan tidak boleh ada alasan-alasan yang membebaskan cadar, karena cadar ini adalah telah diberi contoh oleh pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sisi yang lain para ulama juga menyatakan, bahkan jamhur ulama menyatakan itu cadar tidak wajib, tapi lebih bagus diamalkan. Maka saya mengambil saja pendapat dari apa yang diuraikan oleh Ustadz Ustadz Abdul Samad. Ya, Abdul Samad. Kalau ada yang pakai cadar itu lebih bagus, maka kita jangan melarangnya. Ya. Kemudian kalau ada yang menyatakan tidak apa-apa karena ada pendapat ulama dengan dalil-dalil yang diangkatkannya, maka bisa saja. Tapi yang jelas cadar hanya masalah muka. Jadi karena dalam ilmu dalam para ulama jamhur, jadi muka itu tidak disebut dengan boleh melihatnya, tapak tangan dan muka. Jadi jamhur ulama berapa, maka tidak apa-apa. Maka dalam kaitan ini bagaimana? Kita harus menghormati orang yang istiqamah tidak boleh, ya memang benar. Bahkan mereka konsekuensinya dia tidak mau ikut. Ini satu pendapat. Kemudian pendapat yang lain juga menyatakan ini ada dispensasi, tidak seperti itu. Dan orang lain tentu tidak setuju seperti ini. Maka ketika bertentangan dua cara ini, bagaimana solusinya? Solusi amallah menurut keyakinan masing-masing dan berhargailah pendapat orang lain selama pendapat orang lain juga ada alasannya. Dia ada alasannya. Ya, kami dulu pernah mendatangkan guru dari Jawa ke Lumputu. Ya, maka ada dari kelompok mereka itu sama sekali tidak boleh terbuka. Bahkan pakai sarung tangan macam-macam, dan semuanya mereka sudah pulang ke kampung karena sudah kawin. Ya. Jadi artinya istiqamah, sehingga murid-murid
yang ada sekarang walaupun mukanya tetap dibuka karena alam di Aceh, tetapi menjaga aurat itu ini memang sangat hati-hati. Itu ada faedahnya juga. Nah, jadi kesimpulan yang ditanyakan bagaimana? Ya, itu tergantung orangnya. Ya, jadi yang penting tidak saling menyalahkan. Nah, karena apa? Orang yang sudah yakin dengan cadar, untuk apa kita menyatakan cadar itu tidak perlu? Lebih-lebih sekarang sudah pakai cadar semua. Jadi dengan ada apa? ada ini. Jadi artinya kita serahkan ini. Jadi ada yang berpendapat ditutup, tapi aurat tetap ditutup hanya khusus mengenai muka cadar itu saja. Cadar ada yang memang istiqamah tidak boleh. Ini berdasarkan ayat, dan nanti kita kalau perlu kita kemukakan ayat-ayatnya yang menyatakan harus bercadar. Dan ada yang memang pendapat majelis ulama atau pendapat para ulama yang menyatakan bahwa muka dan telapak tangan itu tidak termasuk boleh dalam komunikasi, walaupun disebut aurat tapi boleh dalam berkomunikasi. Ini secara sederhana seperti itu. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.